Kita awali informasi hari ini dari angin kencang yang disertai hujan deras menerjang sejumlah kawasan di Kecamatan Curah Dami dan Binakal, Bondowoso. Puluhan rumah rusak ringan dan berat. Satu rumah tertimpa pohon dan detik-detik angin kencang ini terekam video amatir warga. Inilah video amatir saat angin kencang disertai hujan deras menerjang permukiman warga di Kecamatan Binakal dan Curah Dami, Bondowoso. Di Kecamatan Binakal, Desa Binakal. Warga yang panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Terima kasih. Angin kencang menerjang 3 desa, yakni Desa Gading Sari, Sumber Suko, dan Curah Dami. Kerusakan terparah terjadi di Desa Gading Sari, puluhan rumah rusak dan pohon tumbang menimpa tiang listrik. Petugas gabungan dari TNI Polri dan BPBD masih melakukan penanganan dan pendataan dampak bencana alam ini. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada terjadinya bencana alam. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Hujan disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Bekasi membuat satu tenda resepsi pernikahan ambruk. Tidak ada korban jiwa, namun resepsi pernikahan terpaksa ditunda. Badai, lapangan pereregat. Pegat. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Ciherang, Kampung Pulau Besar, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Rabu sore, yang membuat warga sekitar panik rumah mereka rusak disapu angin. Hujan dan angin kencang juga merobohkan satu tenda resepsi pernikahan. Tenda yang didirikan untuk menyambut tamu undangan diduga tidak kuat menahan angin kencang. Untungnya tidak ada satupun orang yang terluka akibat kejadian tersebut. Awalnya mendung, terus nggak tahu tiba-tiba angin kencang. Nah jadi tenda itu ketabrak angin kencang ya roboh. Ya untungnya tenda tersebut nggak ada lagi break. Pas ajan sholat asar itu break dulu. Oh pas lagi break Pak ya? Iya, pas kosong tamunya. Usai ambruknya tenda, pihak keluarga dibantu warga sekitar membersihkan lokasi yang porak-poranda diterjang angin. Resepsi pernikahan pun terpaksa ditunda. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Dilanda hujan deras disertai angin kencang, satu pohon sengon berukuran besar tumbang dan menimpa 5 rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu sore. Hancur, Beh. Niban sini. Baru nggak kena, Beh. Ini doang. Insiden tersebut mengakibatkan bagian atap rumah ambruk. Beruntung seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada yang terluka. Kondisi 5 rumah kontrakan mengalami kerusakan pada bagian atap di Kampung Cibuntu, Cibitung. Menurut warga, kejadian terjadi sekitar pukul 4 sore. Saat itu penghuni rumah sedang beristirahat, angin kencang disertai hujan deras datang secara tiba-tiba. Pohon sengon yang tumbang tersebut diduga sudah lapuk dimakan usia. Insiden ini menyebabkan kerugian material akibat atap rumah mengalami kerusakan. Sementara itu, akibat banjir yang cukup tinggi di Pantura Kaligawe, Semarang, lumpuh dan macet panjang. Jalanan sepanjang 2 km hanya bisa dilalui kendaraan besar. Banjir menggenangi Jalan Pantura Kaligawe, Semarang di kedua arah. Tidak ada kendaraan kecil yang berani melewati jalan tersebut. Hanya kendaraan besar dan jenis truk yang bisa melewati. Banjir ini membuat aktivitas warga terganggu, terutama warga yang akan berangkat kerja di kawasan industri Terboyo dan sekitarnya. Sejumlah sepeda motor yang nekat melewati jalan tersebut bahkan mogok. Sementara itu, pekerja dan pasien Rumah Sakit Sultan Agung yang berada di tempat tersebut juga kesulitan untuk keluar masuk. Polisi dan TNI turun tangan dengan perahu karet. Pemirsa, akibat banjir, polisi melakukan pengalihan lalu lintas. Kendaraan kecil dari Demak menuju Semarang dialihkan masuk ke kota Semarang.
Kondisi jalan Pantura, kilometer 4 Jalan Raya Kaligawe, terpantau untuk kedalaman air di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung antara 60 sampai 70 cm. Dari aparat Polsek Genuk bersama jajaran Koramil Genuk melaksanakan evakuasi terhadap para nakes, kemudian pasien yang akan menuju Rumah Sakit Sultan Agung Semarang, dan juga melakukan rekayasa lalu lintas dengan melakukan pengalihan kendaraan kecil untuk tidak melintas. Kepadatan penumpang KRL di Stasiun Rawabuntu, Tangerang Selatan, Banten sempat diwarnai insiden. Seorang penumpang tiba-tiba terjatuh di peron saat akan masuk ke gerbong KRL. Suara rintihan dan teriakan penumpang perempuan menggema dari gerbong KRL komuter lain yang sedang berhenti di Stasiun Rawabuntu. Saling sikut dan saling dorong antar penumpang mengakibatkan seorang penumpang terjatuh di peron. Insiden terjadi pada jam sibuk di pagi hari saat para penumpang berebutan masuk ke dalam KRL. Sementara situasi di dalam gerbong sudah penuh penumpang. Penumpang yang terjatuh tersebut tidak mengalami luka dan langsung ditolong oleh penumpang lain. Dalam satu hari, 600.000 lebih penumpang perempuan menaiki komuter lain di Jakarta. Gerbong yang seharusnya hanya menampung 150 penumpang harus dijejali 279 orang agar semua terangkut. Bisa dibayangkan pemirsa, suasana di dalam gerbong di waktu jam sibuk tersebut. Seorang anggota DPRD Nusa Tenggara Barat viral di media sosial karena mengamuk di kantor pembiayaan. Anggota dewan itu berdalih tengah membela warga yang mobilnya dirampas penagih hutang. Inilah video yang tengah viral di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat saat anggota DPRD NTB, Lalu Muhiban, mengamuk di kantor pembiayaan. Lalu Muhiban memarahi penagih utang, sementara dua pria lain mengancam sambil membawa senjata tajam. Lalu Muhiban meminta kantor pembiayaan tersebut mengembalikan mobil milik seorang warga yang dirampas penagih utang karena menunggak 30 juta rupiah. Setelah situasi kondusif, pihak pembiayaan sepakat mengembalikan mobil yang sempat dirampas oleh penagih utang. Sementara itu, setelah viral dan dikecam karena dianggap arogan dan berbuat premanisme, Lalu Muhiban membantah tudingan tersebut, lantaran aksi tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang mobilnya dirampas. Sehingga kenapa enggak dari tadi kenapa enggak dari tadi diserahkan? Kenapa udah ribut diserahkan? Memang itu agak tensi sedikit karena situasi dan kondisi. Tapi terkait keributan itu kami tidak paham. Posisi kami adalah membantu masyarakat dalam hal menanyakan perampasan. Sehingga kami sebagai wakil masyarakat Dapil 7 tentunya ini adalah masyarakat Dapil 7 yang merasa tertindas, yang masa dirampas dengan tidak sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena merasa nama baiknya tercemar, Lalu Muhiban berencana akan melaporkan penyebar video tersebut. Sementara itu, belum ada tanggapan dari kantor pembiayaan yang didatangi Muhiban terkait kejadian ini. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan.